Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat podcast dengan tema etika profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiara Kamila dan di samping saya Salima. Di samping kanan saya ada dua teman saya, Dea. Yes. Dan satu lagi teman saya yang bernama Adam Aryo tidak bisa berhalangan hadir dikarenakan ada pekerjaannya. Tetapi kakak Adam akan mengikuti kami dengan Google Meet. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin. Oke, di sini mungkin saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu etika profesi. Etika profesi itu bagaimana bicara dan bertindak serta mengambil keputusan secara profesional. Kita di sini semua udah pada bekerja dan kita punya etika profesi masing-masing. Dan kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama kita bakal tanyain Tias kerjanya itu sebagai apa? Aku kerja di salah satu pabrik ya, di PT yang produksinya itu sepatu buat diimpor ke luar negeri. Jadi posisi aku kan sebagai operator ya. Operator itu kalau bahasa kasarnya itu orang paling bawah di suatu perusahaan. Nah, itu aku kalau kerja itu tergantung apa namanya? Target. Bukan. Arahan dari atasannya. Arahan. Aku kerjanya sebagai apa tuh tergantung arahan dari atasannya. Soalnya kan kerjanya juga nggak melulu itu aja gitu kan ya. Nah, buat etika profesi itu sendiri yang aku dapetin di tempat kerja aku tuh kayak misal aku diarahkan sama atasan aku, tapi ada aja arahan yang sesuai sama SOP, ada juga yang enggak. Oke. Nah, apa namanya ya? Kalau misalkan yang sesuai arahan tuh kayak contohnya nih, ya kamu di sini ya gitu. Kamu kerjanya kayak gini. Ini sesuai nih prosedurnya kayak gini gitu kan. Ada SOP-nya, ada WI-nya kan. Nah, itu yang sesuai arahan. Yang apa sih namanya? Kayak Kalau yang nggak sesuai arahan. Kalau yang nggak sesuai arahan tuh kayak misalkan atasannya nyuruh, ya kamu kerja di sini, tapi nggak dikasih tahu nih kerjanya apa, SOP-nya apa, WI-nya apa, tuh nggak dikasih tahu. Kita suruh kerja aja gitu, udah ikutin aja gitu. Itu kan ini ya di luar SOP ya kalau nggak salah ya. Di luar kerjasnya dia. Ya, jadi kalau menurut aku kurang bagus sih kalau buat disampaikan ke bawahan ya. Kalau secara loyalitas tuh gimana? Di sana temannya baik-baik kah, pada ngasih kah, atau secara atasan kalau kamu lembur nih dapet gaji yang sesuai nggak, dapet uang lembur nggak gitu? Kalau ke teman dulu nih ya. Kalau ke teman sendiri sih itu tergantung ya, soalnya kan banyak orang di situ gitu. Punya sifat masing-masing, ada yang baik, ada yang enggak. Kalau emang orangnya lagi muter lagi baik ya baik, kalau enggak ya enggak gitu kan. Di mana-mana juga ada kayak gitu kan ya. Kalau secara pekerjaan gimana? Secara pekerjaan kalau kamu lembur dapat uang tambahan tidak, atau tiba-tiba nggak jelas ada panggilan disuruh masuk, ada yang seperti itu nggak? Kalau buat lembur itu kita sebelum lembur kita wajib buat tanda tangan di kertas yang udah ada nama kita gitu lah, buat administrasi. Itu wajib ya. Kalau nggak wajib tanda tangan tapi kita lembur, itu melanggar aturan, bisa kena SP. Gitu. Ya mungkin dari atasannya atau dari mananya kurang tahu, pokoknya harus ada tanda tangannya sendiri. Terus untuk bayarannya sendiri itu pasti, karena emang udah ada aturannya dari aturannya kayak PKB atau PKB. Kayak buku isinya tuh kayak undang-undang di perusahaan itu sendiri loh. Aturan-aturan di perusahaannya itu sendiri. Udah punya aturan sendiri ya perusahaannya. Ya. Jadi kalau lembur tuh wajib dibayar dan berapa jamnya harus jelas gitu. Ya gitu aja sih. Menurut Tias, harga yang dikasih uang lemburnya sesuai atau tidak sama kerjaan lemburnya kamu? Alhamdulillah, karena kita di perusahaan yang
di bawah di atasnya ada aturannya itu sesuai sih ya bayarnya. Nggak ada yang kurang atau gimana, soalnya kan udah jelas dari dari administrasi kayak tadi tanda tangannya, terus ada keterangan juga jamnya jam berapa. Kalau emang kita beda nggak sesuai pasti kerasa gitu kan. Kalau kita udah lembur 2 jam nggak tahu dibayar sejam doang gitu kan ya, kerasa kan. Ada jelas di slip gajinya. Oke. Terus nih ada yang mau nanya nggak? Ada yang nanya Kak? Kalau buat dia sendiri nih gimana nih? Dia kerjanya ngapain dia? Oh, aku tuh sebenarnya masih jadi guru muda, masih sekitar mungkin 1,5 tahunan. Lumayan ya. Kurang lebih masih 1,5 tahunan. Kalau sebagai guru, aku pernah ikut rapat baru dijelasin tentang etika sebagai guru. Di situ menjelaskan tentang guru itu harus seperti apa gitu. Yang aku jelas sih, guru itu harus tahu dulu anaknya kayak gimana, muridnya kayak gimana, baru guru bisa nentuin mau ngajar yang seperti apa. Tergantung anaknya kan. Kadang anak beda-beda, ada yang aktif banget, ada yang diem banget. Jadi cara didiknya baru bisa diterapkan setelah tahu anaknya seperti apa gitu. Terus cara dia ngadepin anak-anak yang beda-beda sifat itu gimana deh? Karena pasti beda-beda dong. Karena aku anaknya memang cita-cita pengen jadi guru, udah bawaan hati. Udah bawahan hati, jadi ngikutin alur aja. Pertama ngobrol, aku ngobrol dulu sama dia anaknya bawel enggak, atau ternyata mungkin enggak. Kalau yang enggak, biasanya aku yang lebih banyak ngomong. Aku banyak ngomong, banyak tanyain, care lah. Aku tanyain, kamu mau butuh apa, kamu pengen apa, tanya aja ya ke ibu. Aku biasanya gitu. Kalau anak yang hiperaktif bawel, aku yang diem, biar dia yang tanya terus, aku jawab gitu. Jadi dia yang tanya, aku yang harus pinter jawab gitu. Kesan dukanya gimana tuh jadi guru? Pertama jadi Seneng kan pasti kalau dari hati mah. Iya. Pertama kaget banget karena kebetulan sekolahnya yang lebih banyak yang hiperaktif lah ya, yang banyak yang aktif banget, yang bikin aku tuh kaget gitu. Jadinya mungkin pertama aku kadang sempet nangis gitu. Kayak kenapa anaknya susah ya diatur gitu, belum pada mau dengerin, belum ada respect, karena aku juga belum punya aturan. Aku ke anak aku itu murid-murid gimana gitu, belum punya aturan. Kan di dalam kelas pas pelajaran aku itu sebenarnya harus ada aturan. Waktu itu aku belum punya, jadinya mereka masih pada suka-suka jawab nanya, suka mulut apa yang keluar, kadang seperti itu. Tapi masih banyak juga yang baik-baik. Tapi sekarang udah seneng banget, kayak ini yang aku mau gitu. Jadi seneng, legowo aja dijalanin terus. Awalnya juga adaptasi juga ya? Iya, adaptasi banget. Yang nangis ngerjain rapot sambil nangis gitu. Terus ketakutan sama lingkungan baru itu ada pasti sih. Sampai sekarang udah seneng banget ketemu murid-murid, malah seneng. Terus kayak malah nggak mau lepas gitu, kayak takut malah kalau nanti ninggalin anak-anak gimana, diajarin sama yang lain nanti seneng enggak, jadi gitu, jadi mikirin yang lain. Kalau boleh tahu emang dia ngajar apa deh? Aku karena kuliahnya kita sama kan di TI ya, teknik informatika, dan sekarang informatika di kurikulum Merdeka ada lagi kan, ada informatika lagi. Terus kalau TIK itu tidak semua sekolah ada, tapi informatika diwajibin ada lagi. Jadinya ditawarin untuk ngajar. Pertama suruh ngajar SMK, jurusan TKJ, nyambung kan tuh. Terus baru ke SMP ngajar informatika sama TIK. Jadinya kejuruan TKJ sama informatika TIK di SMP. Kalau misalkan nih, kan pasti ada aturannya ya sekolah tuh. Kalau misalkan dari atasannya sendiri nggak ngikutin aturannya itu, misalkan pasti kita kritik dong. Pernah nggak kritik? Dan terus apa hasilnya?
Kalau masalah kritik Ini kan kayaknya berhubungan sama etika ya. oh ya benar-benar. Mungkin karena berhubungan dengan etika gitu kan. Si Kepala Kepsek sih pernah kadang gini ditegur, Pak, mungkin kadang anak murid kan kadang ada yang ini loh, ada yang kelewatan banget, gurunya kan jadi nggak sabar gitu. Misalnya, Pak ini murid ini nih begini, nanti dia yang turun tangan, jadinya ditanggapi dengan baik gitu. Kita ngomong ditanggapi dengan baik, atau kayak Pak si guru ini sakit gitu, misalkan nanti kita tengokin, jadi ditanggapi dengan baik gitu, dijawab dengan baik gitu. Kalau secara guru ke kepala sekolah ya, kita selalu ditanggapi dengan baik. Berarti dia kepala sekolahnya nggak arogan ya, Mas? Oh iya tidak arogan. Etikanya masih ada, etika profesinya Betul. bagus. Betul. Bahkan si Kepseknya kayak ngomong, pokoknya di sini tidak boleh ada yang kelompok-kelompokan. Kita semua di sini harus ngobrol bareng ya. Karena tidak boleh ada nanti kelompok ini, kelompok itu gitu. Jadi semua bareng-bareng. Jadi alhamdulillah Kepseknya oke. Ketua yayasannya juga oke, selalu menerima saran, kritik gitu dengan baik. Nanti disampaikannya lagi juga dengan baik. Kalau di sekolah kan kayak gitu ya, karena dia Iya. nggak terlalu lebar kayak Betul. di perusahaan aku. Iya, Kalau di betul. perusahaan aku tuh ya orang yang mau dikritik sama yang nggak mau tuh ada aja. Kan ada aja tuh ya, kayak paling kalau udah naik atasannya paling apa sih, jabatannya paling atas itu nggak mau dikritik, arogan gitu. Emang kebanyakannya kayak begini. Ada Jadi kan? si atasan itu kadang nggak mau tuh kalau dikritik sama bawahannya. Jadi seakan-akan si atasan itu Paling kayak benar. paling benar sendiri kayak gitu. Iya, Emang banyak yang kayak gitu. Ada yang arogan, ada yang enggak enggak juga. Ya, pasti 1-2 pasti ada. Iya. Tapi yang aku rasain sih kalau yayasan tuh kekeluargaan banget ya, Dek. Iya betul. Yayasan itu. Satu kenapa tahu semua, Iya, pasti tahu. gotong royongnya, kekeluargaannya. Cuma kalau ngomongin nggak enaknya ya ada sebiji Ada. dua biji lah, Pasti ada. satu dua orang yang bikin kesel mah pasti Iya, ada. pasti ada. Yang melanggar etika profesi ada. Cuma kalau buat aku pribadi, aku berusaha sebagus mungkin jadi guru. Walaupun masih baru banget, makanya masih belajar banget tentang etika profesi sebagai guru tuh masih belajar banget, masih harus ngikutin seminar-seminar, masih harus kayak gimana nerapinnya biar murid itu dengerin aku gitu. Jadi masih belajar, aku masih banyak harus belajar gitu. Kamu gimana kerjaannya? Aku juga sama itu, aku kerja di yayasan. Tapi Oh, aku yayasan. bukan guru, akunya admin. Oh, kamu sebagai Tapi di yayasan itu juga ada guru-guru ngajinya juga. Oh gitu. Jadi yayasan aku itu yayasan anak yatim piatu. Jadi aku bagian mengatur keuangan dari donatur gitu. Kalau untuk kerja di situ sih enak ya, santai, nama juga admin. Jadi cuman kayak nginput data. Donatur banyak yang TF. Terus kalau untuk waktu juga loyalitas ya, kalau di yayasan aku tuh fleksibel sih sebenarnya, nggak kayak lembur 2 jam tuh kayak dibayar langsung kayak tias gitu, enggak. Jadi kita ya udah kita tapi tetap ada aturannya. ada, pasti ada. Kalau untuk jam kerjanya juga dia 8 jam sih, jam 9, jam 5 pulang udah kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku sebagai admin di situ. Tapi bener juga tuh yang aku rasain di yayasan itu, yang aku rasain dari circle ya, circle pertemanannya dia tuh nggak ada yang toksik. Ada sih beberapa orang ada yang toksik. Tapi yang aku bener-bener rasain kenapa aku betah di situ, pertemanannya itu bener-bener kayak kerasa banget gitu kekeluargaannya. Kayak misal teman aku sakit atau kenapa nih, udah kayak bener-bener ditanyain, ditengokin semuanya gitu. Kayak ngerasa banget di situ, Keluarga banget udah kalau Iya. yayasan. Bunda sama kan kerja di pabrik juga ya? Iya. Kalau Jadi kita Bunda kayak nyambung gitu gak sih? bener-bener iya. Di pabrik di yayasan Iya gitu bener, ya. mirip-mirip beti-beti. Jadi permasalahan juga kita kayak tahu ngerasain. Iya betul sama. Cuma kan kalau di pabrik tuh mungkin nggak senyaman kayak yayasan Lebih ya. keras ya. Jadi kalau di pabrik Iya, kan betul. lebih Lebih keras keras banget banget. kayak gitu. Jadi
nggak ada rasa kekeluargaan, nggak ada yang kayak gitu. Mungkin ada, tapi nggak. ada cuma beberapa kayak gitu. Karena kan dia luas ya, banyak juga manusianya kan. Iya. Jadi jarang Oke. banget Ini yang loh. orang ini bener nih ini kita mau main sama ini gabung sama ini kayak gitu kayak Iya. ibaratnya apa ya kayak level-levelan gitu kalau di pabrik tuh mainnya. Jadi jarang yang kayak kekeluargaan gitu jarang. Kalau di yayasan tuh kayak misalnya satu makan semua bareng-bareng. Iya, betul. Makan semua Iya. beroyokan bareng-bareng. Betul. Nggak ada yang kayak nyetorin, oh ini dia senior nih senior, ini dia junior kita harus tata atau gimana, nggak ada sih. Iya kan, Betul. soalnya Biasanya kalau- gitu kan ya kalau di Iya kalau yayasan, Iya. kalau di pabrik kok beda lagi. Beda lagi. Kayak kebalikannya gitu kan ya. karena dia udah ngerasa dia senior, jadi ya lu harus nurut sama gue. Iya kan. Oh, Iya. iya. Kayak- Senioritas Iya sebenarnya. senior. Iya banyaknya kayak gitu. Kalau Banyaknya di kayak pabrik, gitu. kalau di yayasan nggak ada tuh namanya target nih harus kayak gini. Iya. Kalau di pabrik target, Ditekan ya. Karena terus. dia kan produksi ya, produksi. Iya. Jadi pabrik itu kelihatannya doang apa namanya? Kayaknya enak, padahal Iya, kalau- kayaknya enak betul. Kalau dalamnya tuh wah nggak ada kata enak. kalau aku ya kan aku produksi sepatu ya. Kalau dilihat dari luar makanya ini mah paling cuma satu truk doang Iya. produksinya. Enggak segitu. Tapi pas sampai dalamnya Satu Oh. orang itu harus bisa apa ya ngendaliin produk bisa nyampe 1.000 per hari kalau pabrik. Iya. Jadi kelihatannya dikit ini mah produksinya padahal mah enggak. Makanya kita nggak ada tuh yang kayak ketawa-tawa Iya. buru-buru. Udah Mikirinnya target Jadi, aja. Iya, udah ditekan kerjaan. kalau pabrik tuh udah datang udah lo kerja gitu. Iya. Lo harus dapat Iya. target. Nah kenapa kalau semisal lo nggak dapat target, nah kenapa lo nggak dapat target nih? Kan jam kerja lo segini nih udah pas 8 jam. Kenapa nih? Apa masalahnya? Kayak gitu. Kalau di pabrik tuh kayak gitu. Jadi dituntut buat target. Emang kalau Bunda tuh bagian apa Bunda? Kalau aku sih sebagai leader produksinya. Yang nyuruh-nyuruh itu, yang galak itu ya? Iya. Kamu nyuruh-nyuruh ini Iya, ya, nyuruh-nyuruh yang nyuruh Tias ya, nyuruh Tias. Ya, maksudnya yang nggak galak-galak juga sih. Ya berarti kita kasih kerja inilah. sesuai ininya aja gitu, sesuai prosedurnya itu aja. Berarti kayak gitu. bisa dianggapkan Bunda anggapan berarti punya bawahan. Hmm. Bunda nerima kritik saran nggak? Nerima. Aku kalau ada operator aku ngeritik saran ya aku terima, tapi mungkin aku kan nggak bisa ngambil keputusan lagi, tapi aku sampaikan lagi ke atasan aku juga kayak gitu. Berarti diterima dulu terus disampaikan. Iya. lagi. Nah, terus ntar kalau si atasan itu nggak suka, ya aku bilang lagi ke operatornya, atas ini nggak suka nih dikritik kayak gini, kayak Oh, gitu. gitu. Iya. Oh, apa tadi? Tapi berbeda-beda kan Bun, pasti bawahan kamu tuh sifat-sifatnya, Iya. watak-wataknya. Beda banget. Itu gimana tuh cara kamu Iya. nanggepin mereka semua? Cara gitu? nanggepinnya tuh, Padahal kamu satu orang kan. Iya. Iya, bener. Cara Kenapa nanggepinnya tuh, Ngadepin berapa? ya Biasa pertama banget. mungkin emang Iya, harus yang banyak. kita tuh punya sikap masa bodoh gitu. Cuek ya. Cuek. Ya udah sih, kita tuh di sini kerja profesional. Kalau di pabrik ya itu bawahan kita ya udah gitu kan. Kalau emang semisal kita marah-marah ya di dunia kerja ya wajar kayak gitu. Karena Tapi kamu kalau- tuntutan dari atas. Iya, kan? karena kita juga kan dituntut nih buat dapat target lagi kayak gitu. Nah, kalau semisal ini nih gak dapat target nih, kalau nanti ini kenapa alasannya nih, ini gak dapat target, ini dapat, ini enggak kayak gitu. Jadi kalau semisal operator aku nggak dapat target nih, aku ditanyain alasannya itu kenapa. Nah, kalau semisal alasannya masuk akal, aku sampaikan ke atasannya, oh ini lupa nggak dapat target karena kayak ini, kejadiannya kayak gini, ada sifat kayak gini, kayak gitu. Dan pinjam sih sama artinya masa bodoh kayak gitu. Yang penting kita kerja profesional udah. Tapi Bunda tuh kayak Tias misalkan kalau tidak nyampe target diomelin. Berarti Bunda ngomel-ngomelin juga kalau Ya. nggak nyampe target. Pasti. Ngomel dulu, sih nyari enggak, dulu. maksudnya ya kita aku kadang ngomel, tapi kalau semisal alasannya mereka tuh masuk akal lah, oke lah aku nggak ngomel. Tapi kalau semisal alasannya nggak masuk akal, aku kadang ngomel juga kayak gitu. Karena kan bukan aku aja yang dituntut buat target kayak gitu. Wow. Gitu ya Bun. Berarti nyambung ya Bun sama Tias ya. Kamu admin ada teman tapi? Alhamdulillah banyak. Oh banyak ya? Banyak. Enggak teman sebagai admin yang sama? Iya. Oh banyak, admin banyak. Banyak. Admin apa di situ? Ngatur apa aja admin banyak? Jadi tuh yayasan itu ada sosial medianya deh.
Iya, jadi di yayasan aku tuh ada 2 sosial media. Yang pertama Facebook sama Instagram. Jadi tuh para admin nyari donatur pada di situ semua. Alhamdulillah banyak tuh donatur dari luar negeri. Kamu tahu ini nggak sih Nadia Kemil? Tahu. Suaminya itu donatur aku. Selalu atau Baru sekali dia punya anak, dia minta didoain. Alhamdulillah dia transfer di yayasan aku. berarti ngomongin masalah kejujuran. Iya, kejujuran boleh. Ini nggak ada yang suka? Ada, pasti ada. Suka? Ada admin yang menyalahgunakan. Masa? Ada. Emang si admin bisa ngambil itu? Bukan, jadi dia tuh kan yayasan punya rekening pribadi kan, atas Iya. nama yayasan dong. Iya. Itu udah bener-bener apa ya? Salah ya pokoknya. Iya, bener. Iya. Adalah ya admin yang kurang jujur dan tapi alhamdulillahnya Allah Maha baik ditampakkan, ditunjukkan itu. Oh, berarti cepat ketahuannya. Alhamdulillah langsung cepat dan langsung dikeluarin. Oh, berarti ada yang seperti Ada, itu. Berarti pasti hukumannya langsung dikeluarin dari kantor. Iya, betul. Wih, serem juga ya. Ada kayak gitu. Makanya Makanya dia dia gitu loh. Iya, Oh makanya- ya makan kayak gitu ya. Iya, mau lo makan duit kayak gitu loh. Wah, panas Iya, ya itu panas. orang kan. Wah, Nggak itu aman. udah jauh banget sih. Siapa yang nggak mau? Iya sih, bener capek Iya, gak mau. siapa yang nggak mau ya realita aja ya. Coba aja ke Mau KPK. panas-panas. Masih banyak tuh dong yang nonton. Siapa yang nggak mau? Tapi kayak orang-orang yang kayak gitu tuh nggak tahu ya kenapa tiba-tiba kayak ada aja gitu tiba-tiba orang yang kayak ngasih tahu kayak tiba-tiba dia Iya, ketahuan iya, dia iya, ngelakuin udah hal ada itu. waktunya. Iya. Bener. Tapi diminta dibalikin nggak yang pas saat kejadian itu? Kalau itu aku kurang tahu sih. Oh, nggak tahu. Itu bagian atasan aku kurang tahu. Bawahan-bawahan. Kalau di tempat Prediksi aku mah sih. ini kan aku produksi sepatu ya. Ada aja yang nyuri. Sepatunya. Iya. Wih. Jadi Keren. kalau dari aturannya emang udah dikasih tahu ya kalau misalkan kita nyuri apa aja yang dari pabrik Iya. buat dikeluarin itu pasti langsung dikeluarin. Iya. Nah, Kan emang nggak boleh. itu ada kayak caranya misal kan kita pakai sepatu nih masuk pulangin kita pakai sepatunya beda. Wah. Nah, masa ada yang gitu? Emang nggak bisa dimasukin tas? Nah yang kita masukin tas itu punya kita yang sebelum masuk pabrik. Jadi dia pertama pakai yang di rumah, masuk pabrik, keluar pabrik malah pakai yang Yang di baru. pabrik. Yang baru. Jadi dia ketahuannya gimana? Iya, ketahuannya caranya Waktu itu gimana? aku pernah dengar cerita nggak sengaja pas dia bawa tasnya tuh tasnya kebuka dan Ya. kelihatan di satpam Ya. langsung dia waktu itu jabatannya tinggi malah Mak. bukan operator Ya ampun. dia kayak manajer atau apa deh pokoknya di atas gitu langsung dikeluarin tanpa Berarti iya tanpa alasan. kurang Tahu banget nih, ya kan. orang-orang jujur sekarang di Iya, betul. Itu baru satu. Iya, yang Baru itu baru yang satu. ketahuan. Iya, Yang baru yang ketahuan. Ya sama, ini juga yang baru ketahuan. Gak tahu lagi deh tuh. Nah, kamu gimana? Tertarik tidak dengan uang Oh, itu? tidak. Udah, aku nggak kerja, ya udah. Tapi kamu nih ketemu gak sih sama anak-anak yatimnya gitu? Ketemu tidak? Oh, Ketemu. kamu juga ngurusin. Kadang setiap bulan itu kan pasti ada acara kan, acara gugur anak yatim. Kadang suka kalau hari raya anak yatim tuh yang biasanya paling rame banget tuh donatur pada kayak ngebantuin anak-anak yatim. Ketemu anak-anak yatimnya, minta berkahnya. Iya. Kirain kamu cuma sebagai admin yang ngurusin Pernah. keluar masuk doang, ngurusin data segala macem. Iya, pernah sering. Sebulan sekali ya. Kadang seminggu sekali juga. Teman-teman. Kalau tempatnya dia gimana kejujurannya? Iya, kan guru. Iya. Pasti Siapa tahu nggak sih ada yang nyogok gitu. Ada nggak sih? nyogok bangku ya. Nyogok bangku. Mungkin karena saya baru. Belum ketahuan. Enggak, Gua nggak tahu. Nggak mau tahu. kayaknya belum deh kalau yang sampai nyogok belum, karena kan kebetulan sekolahnya swasta. Jadi iya. tidak kita yang sebenarnya nyari murid karena kan swasta, karena kan murid-murid pasti ada maunya ke negeri. Kalau di negeri mungkin ada yang Kalau kayak gitu. nyogok naik kelas gitu kan misal ada yang bandel Iya. Oh, nggak boleh. Kebetulan mendengarkan dari mantan wali kelas sebelumnya, kalau aku tanya sih kebetulan tidak bisa ya, setauku tidak bisa. kan nggak tahu tuh. Iya sih. Cuma kalau aku, karena aku sekarang jadi wali kelas, tahun ini jadi wali kelas, kalau aku sih kayaknya enggak ya, aku mediasi dulu gitu, apa ke orang tua murid, aku ketemu kayak ini anaknya kenapa aku bisa begini, lebih begitu, terus mungkin ada sedikit geretakan kayak ini nanti
bisa nggak naik loh gitu. Karena aku kelas 12 jadi kemungkinan nggak naik tuh nggak ada, nggak mungkin nggak naik. Cuma kan kita harus menjelaskan kalau ini nilai yang mau dibawa nanti buat kerja. Iya. Yang udah kuliah aja S1 masih banyak yang nganggur. Ini gimana nilai SMK nilai 5 gitu, mau apa ya, siapa yang nerima gitu kan. Setidaknya kalau misalkan dia lulus, lu harus bisa berdiri di kaki sendiri dong. Iya betul. Nggak ada sih Kalau kebetulan ini yang kan bisa misal jujur. Swasta kan masih bayaran tiap bulan tuh. Ah. Nah itu duitnya beneran nggak tuh kayak ke situ? Kan itu juga termasuk kejujuran tuh. Apa nggak ada alhamdulillah. Aku sebagai guru tidak ngurusin duit. Itu harus ada TU ya, Iya. Oh itu urusannya beda lagi. urusan TU. Aku guru cuma sebagai ngajar doang. Mungkin kalau masalah bukan, mungkin kalau aku ditanya bukan masalah uang tapi masalah waktu, telat enggak gitu kan. Itu gitu sih kayak Ya sih, aku biasanya kota dipotong. Kamu dipotong nggak sih? enggak. Aku cuma kalau aku lebih banyak tepat waktu misalnya 7:30, aku beneran datang 7:30 gitu. Mepet ya? Mepet waktu Mepet. sebenarnya. Tapi untuk telat aku jarang banget karena mikir kayak aku kayak berpikir aduh jam aku nih nanti kalau kosong anaknya ricuh takutnya gitu. Terus kan kalau nanti emang itu jamnya siapa, itu jamnya Budaya gitu kan gak enak gitu. Jadi aku selalu nggak mau udah pas 7:30. Oke, maaf tadi ada kendala, jadi videonya agak di-cut. Saya sebagai guru cinta dengan pekerjaan saya sudah mencita-citakan sebagai guru. Saya masih guru muda jadi masih harus banyak belajar. Saya juga masih harus lulus kuliah. Jadi saya pokoknya masih mau belajar bagaimana menjadi guru yang baik dan yang benar. Untuk Tias nih, gimana cinta dengan pekerjaannya? Alhamdulillah. Kalau Mila gimana? Alhamdulillah, selama masih nyaman dengan temannya, dengan pekerjaan juga nyaman, cinta banget. Oke, Bunda gimana? Alhamdulillah selalu cinta. Baik. Kan emang pekerjaan harus kita cintai. Bener, biar enak biar dijalaninnya. enjoy dijalaninnya gitu kan. Nah sekarang Bang Adam nih, gimana pekerjaannya Bang Adam nih di sana? Apakah menjalankan etika profesinya dengan baik, atau adakah teman Bang Adam yang sekiranya tidak menjalankan etika profesinya nih, entah itu jabatannya yang lebih tinggi jadi nyeleneh, atau malah dianya malah bagus, atau di diri Bang Adam sendiri sudah menjalankan etika profesi dengan baik atau enggak? Boleh Bang Adam dijawab? Nah, oke, terima kasih Dea sebelumnya. Ya, di sini mau cerita sedikit ya. Emang gue ini kan kerja di anak perusahaan infrastruktur telekomunikasi punya negara. Ya, dimana gue kerja di office juga, di lapangan juga. Kalau ditanya masalah apakah etika profesi di tempat bekerja sudah berjalan dengan baik atau belum, pasti ada aja beberapa orang, bisa dikatakan beberapa orang atau beberapa oknum yang belum bisa menjalankan etika profesinya dengan baik. Kalau ditanya apakah orang yang jabatannya makin tinggi sudah menjalankan etika profesinya dengan baik, ada beberapa orang yang belum bisa menjalankan etika profesinya dengan baik. Ya kadang memang jabatan itu mempengaruhi sikap orang terhadap orang yang lain, dan juga ya yang jabatannya semakin tinggi, tingkahnya atau perilakunya belum bisa dikatakan sudah menjalankan etika profesi dengan baik. Tapi ada juga di kalangan atau di level staff di bawah itu juga banyak yang belum menjalankan etika profesinya dengan baik. Kalau etika profesi di lingkungan kerjaku apa sih? Contohnya seperti masalah jam kerja. Jam kerja itu padahal kan sudah diatur ya, ditentukan
misalkan dari jam 9 sampai dengan jam setengah 6. Tapi masih banyak juga teman-teman, entah itu level staff atau levelnya pun sudah tinggi, itu tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan masalah jam kerjanya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ada yang datangnya telat, ada juga yang suka pulang duluan tanpa ada alasan khusus. Lalu kalau misalkan ditanya masalah suka dukanya kerja di tempat yang sekarang ini, karena kerja di lapangan ya, pasti waktunya itu nggak begitu fleksibel. Sampai kayak pas video ini dibuat, teman-teman masih bisa ketemu buat ngerjain tugas bareng, sementara aku masih harus pergi ke lapangan, dimana padahal kalau secara jam kerja atau jam waktu libur ya, harusnya hari ini tuh masih waktu libur, tapi karena di lapangan itu nggak kenal waktu, nggak kenal hari, nggak kenal momen. Jadi ketika memang ada trouble, ada problem di lapangan, kita masih langsung terjun ke lapangan, karena nggak bisa ditunda-tunda. Karena kalau misalkan nanti ditunda-tunda bakal menimbulkan masalah lagi. Lalu juga kalau ditanya apakah diri sendiri sudah menjalankan etika profesi dengan baik dan benar, sebenarnya pada intinya manusia itu nggak ada yang benar-benar sempurna. Ada yang kita sudah merasa menjalankan dengan baik, tapi mungkin orang lain atau atasan kita melihatnya itu belum sesuai dengan peraturan atau etika profesi yang berlaku. Tapi semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita tetap menjalankan peraturan sesuai dengan etika profesi itu sebaik mungkin. Contohnya itu tadi dari hal yang kecil, misalkan dari datang tepat waktu atau pulang tepat waktu, seperti itu sih. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Dea. Terima kasih. Ya, gitu. Semuanya ngerti ya? Ya, Gila, keren sih, Bang Adam keren Makasih, Bang banget. Adam. Oke, kita langsung tutup aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita di sini juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Podcastnya juga ala kadarnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.